مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim summa latarawunnaha aynal yakin summa latus'alunna yawmaidin 'anin naim. Ini coba kita biar insyaallah Baba Seema, iyo senenguru, Yaya Sefira, insyaallah selalu ngone pemakudero supaya ngone fo sidi gasa ngone nak Baba se juguru susirana dudika ngone dan insyaallah tama saat romoy ngone simoy to magunyihi rumoy ngone pemakudahe se Giki Amoy. Giki Amoy yang selalu anak himut orang tua sampaikan, Giki Amoy di sini hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan Giki Amoy, yang karena dipakai Giki Amoy itu karena orang-orang Ternate sudah dengan teguh keyakinannya memegang jauh sifat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul dan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama dulu. Kenapa kita mesti selalu saling baku ingat? Kewajiban Al-Quran memberikan kewajiban kepada umat Islam untuk berdakwah. Jadi di sini dalam nilai dakwah itu ialah saling memberi ingat. Bukan berarti bahwa saya sampaikan atau ustadz ceramah atau kiai ceramah adalah sebuah penampilan kebolehan. Tapi dalam rangka bahwa Allah memerintahkan untuk saling memberi ingat. Hari ini kalau cuma sekedar kita ambil belangah isi air taruh di kompor, ingin untuk memasak air tanpa untuk menyalakan itu kompor, sampai mati air itu tidak akan masak. Jadi mestinya harus membakar kompor itu
tambah apa yang dibutuhkan oleh kompor itu supaya air itu masak atau makanan masak, karena makanan itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Jadi dakwah saling baku ingat itu sama dengan api yang dibakar di kompor itu. Kita mau ingin mendapat air hujan, tetapi kita tidak menyiapkan sarananya. Tara bikin dia sel-sel, tara bikin itu bak penampung, mana mungkin air tertampung, air turun habis. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini kita baku kasih tahu, baku ajak untuk kita datang dan mendengar petua orang tua, yaitu kita mau ingin untuk mendapatkan air hujan dan mau makan makanan yang dimasak. Itu filosofi yang beberapa hari yang lalu saya selalu berpedoman kepada filsafat filosofi Ternate. Dan salah satu filosofi yang kita orang hidup di sini, andai kata kalau kita orang ini hidup ingin model air, hidup seperti air, maka siaplah semua sampah-sampah mengalir di situ. Kalau hidup seperti rumput, maka siap diinjak-injak. Kalau hidup seperti gunung besar, tinggi, tetapi semenjak sesaat matahari terbit sampai terbenam, terkena panas terus. Kalau hidup seperti pohon yang tinggi, siap juga diterjang angin. Lalu hidup ini yang paling senang apa? Nah, oleh karena itu sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, itu di antara rukun iman. Allah bilang, percayalah kepada hari akhir, percayalah kepada akhirat, yang oleh Al-Quran menyebutkan ulang-ulang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia ini karena dia memiliki harta sesuatu di dunia, sehingga sudah tidak berpikir lagi nanti akan tua dan akan mati. Padahal di akhirat itu hidup jauh lebih baik. Rasulullah gambarkan kehidupan di dunia dan di akhirat sama dengan kita ke laut dan celup ini jari tangan ke dalam air dan angkat, kemudian setetes yang jatuh itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan seluas laut itu adalah kehidupan akhirat. Akan tetapi dunia sekali lagi saya sampaikan bahwa dunia yang menjadi ukuran hidup atau baiknya akhirat. Baiknya akhirat tergantung dunia. Ad-dunya ma'ajar al-akhirah, ad-dunya babul akhirah,
ad-dunya siratal akhirah. Nah, oleh karena itu kita perhatikan ini dunia, perhatikan ini dunia ini. Masih hidup di dunia ini dengan nyata tiap hari kita melihat orang mati. Hidup tidak akan paten di dunia ini. Lambat atau cepat dia mulai hidup dari 0 hari sampai dia tidak hidup lagi, dia tidak lagi mampu beradaptasi dengan putaran ini bumi, maka dia tidak bisa hidup lagi. Jadi dia akan meninggalkan ini dunia karena kemampuan kehidupan kita sangatlah terbatas. Allah mentakdirkan kita hidup di dunia dan Allah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada manusia. Allah memberikan bumi ini kepada manusia dengan hak prerogatifnya manusia. Allah bilang alhaakumut takasur, hak hidup. Jadi hidup di dunia ini macam-macam. Siapa mau jadi milioner, siapa mau jadi pencuri, siapa yang tukang pembunuh, siapa mau jadi ulama, siapa mau jadi kaya, siapa yang mau bikin rumah tingkat 1000, siapa mau pakai capat emas, terserah manusia. Itu Allah memberi. Karena dengan kekuasaannya manusia itu, manusia bikin apa saja jadi. Hari ini orang di Ternate sini bercerita berkuliah dengan orang di Amerika karena majunya teknologi. Ada orang tua, ada orang ilmu dulu yang belum ada HP, belum ada telepon. Orang-orang tua di Ternate ketika pergi di haji di sana, dorang jaga orang di sini. Dorang pakai jaga. Sekarang ini orang pergi haji saja pun pakai kasih keluar dan pakai jaga. Tapi terjadi orang yang keluar pergi haji di sana dan guru yang jaga di sini, apa yang terjadi di sana dong tahu di sini. Itu belum ada zaman HP, zaman telepon, sehingga hari ini orang lebih berorientasi berpikir bahwa majunya teknologi, jadi hal-hal seperti itu rakalisa. Dan saya masih buktikan itu zaman-zaman seperti itu. Al-haqqumut takasur, kehidupan yang punya hak manusia. Manusia yang mengatur ini hidup. Sehingga kehidupan manusia dengan segala disiplin ilmunya untuk hidup. Siapa kehidupan harus melewati di laut, di darat, di udara, semuanya hidup mencari untuk makan dan hidup. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya bahwa barang siapa yang hidup di dunia ini, di bumi ini sesuai dengan makna manusia sebagai khalifat fil ardi, dia hidup dengan keridaan Allah, maka dia sampai di alam barzakh.
alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Secara kasat mata orang lihat itu pembatas, batas kalau tanah ke darat, tanah ke bawah, tanah ke atas, tanah dapat tutup dan tanah. Rasulullah bilang barang siapa yang hidup di bumi di dunia ini sesuai dia mendapat keridaan Allah, dia dapat rahmat Allah, maka dia hidup di alam barzakh, di kubur. Maka kuburnya akan meluas seluas mata memandang. Kubur akan luas seluas mata memandang. Kita ada di ruang ini tidak luas karena mata tersekat dengan tembok. Dan sebaliknya, dia hidup di dunia, di bumi dengan tidak mendapat rahmat Allah dan tidak diridhoi oleh Allah, maka dia hidup di kubur, maka disempit oleh kubur itu sendiri. Dan ada dia mendapat adab kubur. Insya Allah kita semua berdoa kepada Allah agar kita selamat dari adab kubur. Hal-hal yang diajar oleh agama, oleh rukun iman dan rukun Islam kita laksanakan, semoga kita terhindar dari adab kubur. Hatta jurtumul makabir, hidup apa saja, model apa saja di dunia, tapi ingatlah di kubur itu, karena nanti di kubur itulah baru kita lihat, kita rasakan sendiri apa maksud kehidupan dunia itu. Oleh karena itu, baik atau tidak di kubur maupun di akhirat, tergantung dunia. Sehingga itu saya orang Ternate bilang, lulu toma koremi ekore sara isango, argumentasi pendapat semuanya di selatan, Koresara Isango utara Jawa, Kore Toma Kore Sara Kore Mie Isango, Lulu Tora Toma Kore Mie Kore Sara Isango, selatan, utara, barat, timur, semuanya berargumentasi menjawab munculnya ilmu pengetahuan apa saja. Tapi yang pada intinya seperti yang dimaksud di dalam Al-Quran, hatta jurtumul makabir itu, lulu toma kahamadaha korekoa la isano. Apa yang ada yang dikubur, yang nanti kita dikubur itu, apa yang kita dapat, argumen apa di sana? Itu yang sangat kita perlukan. Oleh karena itu, kehidupan ini yang kita ini sudah Allah takdirkan hidup ini, kita hitung hidup ini berapa lama? Hidupnya orang dengan ratusan tahun. Hari ini orang sudah tidak lagi hidup seperti Nuh, karena Nuh hidup, umurnya Nuh 900 ditambah 5 tahun, 50. Hari ini ada orang yang umur sampai 900, 90 saja ada susah. Jadi hidup yang lama itu diperhatikan, cermati ini bahasa. Di dalam kehidupan yang banyak, tetapi kehidupan itu hanya berada pada 12 bulan. Hidup di 12 bulan.
Kalau Hijriyah dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 lagi. Al-Quran bilang Allah menetapkan bulan itu 12. Allah menetapkan bulan itu 12. Tapi yang Allah muliakan ada 4. Saya tak berani. Saya bukan kajian-kajian Quran maupun apa. Tapi saya tak tahu lagi bulan mana-mana itu yang Allah muliakan. Tetapi berpedoman kepada tasawuf Ternate, kenapa kok kewajiban kita umat Islam ditetapkan puasa Ramadan itu di bulan ke-9? Ramadan bulan ke-9. Lalu saya bilang wukuf di Arafah hari ke-9. Masih ingat, Rat? Karena 9 itu hitungan yang pas. Orang tulis yang triliun-triliun, tapi angka yang tertinggi itu angka 9. Menurut perhitungan dari tasawuf, bahwa bulan Ramadan adalah bulan tertinggi, yang sama dengan wukuf di Arafah bulan ke-9. Jadi di wukuf itu hari ke-9 dari bulan ke-12. Di Ramadan juga, di dalam Ramadan itu ada hal-hal seperti disebut dengan kunut, Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dan paling agung, itu ada di bulan ke-9. Oleh karena itu Ramadan menurut tasawuf adalah bulan yang paling tertinggi. Maka Rasulullah bilang, barang siapa yang mengetahui itu Ramadan, bukan puasa, barang siapa yang mengetahui itu Ramadan, maka dia mau semua bulan ini Ramadan. Masya Allah, ini Ramadan, puasa ini saja mau semua bulan puasa. Ini karena keagungannya Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah bilang, Asyaumu Ramadan, Asyaumu Ramadan kayaumun waladatsu ummuhu. Berpuasalah ngoni di bulan Ramadan itu sampai tiba saat seperti kalian ngoni baru lahir dari kandungan ibu. Ramadan ada menerjemahkan bahwa Ramadan itu artinya panas. Oleh karena itu dari pandangan tasawuf orang Ternate meletakkan Ramadan di satu sisi
dan puasa di sisi yang lain. Ramadan beda dengan puasa, karena puasa itu bisa dikerjakan di bulan apa saja terkecuali hari tasyrik dan hari raya. Tidak boleh puasa. Selain dari itu boleh puasa sampai. Tapi itu sunnah. Ramadan wajib sebagai rukun Islam yang keempat. Jadi yang lalu saya cerita haji, ini saya cerita Ramadan sedikit. Ramadan, kita lihat Ramadan. Apakah Ramadan itu pendekatan puasa dan puasa pendekatan tidak makan? Puasa pendekatan tidak makan bagaimana? Semua orang akan tidak masuk akal kalau puasa itu tidak makan. Atau sebelum datang puasa coba kita bukti. Kita observasi. Kalau datang Ramadan, semua trotoar ada kelapa muda. Begini kelapa muda jarang. Dalampa jarang, nasi jaha jarang, pulang-pulang. Coba Ramadan. Ikan apa saja, sos berupa model apa saja ada semua. Stok beras lebih banyak, stok terigu harus tambah banyak, telur lebih banyak, gula lebih banyak di dalam Ramadan. Berarti Ramadan adalah ajang makan. Jadi kalau cara makan dalam bulan Ramadan itu kan pasar bilang dong itu foya, pemburu. Sebelum datang Ramadan, malah Ramadan kalau mau dekat-dekat hari raya, subhanallah. Mall, pasar, semuanya kasih datang tuh petiang-petiang. Terus Ramadan itu apa kita kenal dulu? Ramadan adalah bulan ke-9. Rasulullah bilang Rajab sirullah. Rajab itu bulan Rajab itu adalah bulan rahasianya Allah. Sya'ban sirun Nabi. Bulan Sya'ban itu adalah sir rahasia Nabi. Dan Ramadan adalah rahasia umat. Rahasia Allah, rahasia Nabi, dan rahasia umat. Al-ibadu fil ansani wa syaumu Ramadan wa ana ajizibi. Semua ibadah itu untuk kamu ngoni punya, tapi wa syaumu Ramadan wa ana, kata Allah, kita punya, saya punya. Kenapa kok Ramadan itu puasa itu Allah punya, semua ibadah itu untuk insan. Kalau kita sedikit observasi, kita membuat eksperimen, ini dari ilmu, bukan kajian akademis, bukan. Dari pandangan ma'rifat, dari tasawuf alternatif, di 27 Rajab itu ada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa naiknya Rasulullah di langit. Itu Isra Mi'raj, terdapat di 27 Rajab. Di 15 masuk 16 nisfu Syaban disebut dengan malam nafs. Di Ramadan ada nuzul Quran.
atau disebut dengan qunut, dan ada Lailatul Qadar. Menurut tasawuf Ternate bahwa 27 raja rahasia dari Allah dan rahasia dari Nabi itu diwujudkan di dalam bulan Ramadan itu, yaitu jadi nuzul Quran dan jadi Lailatul Qadar. Karena di Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi sahrin tanajjalul malaikatu warruh. Tanajjalul malaikatu warruh. Malaikat yang kawal roh turun. Bukan roh kawal malaikat. Jadi malaikat yang kawal roh turun itu roh apa itu? Tuh, ini supaya pasang kira itu. Malaikat itu bukan ruh itu bukan roh takut siang, karena hak tamat lail fajr. Intinya di situ. Malam yang mulia sebagaimana 1000 bulan, dan malaikat yang kawal roh turun membawa rahmat Allah turun itu hanya terbatas pada tamat lail fajar. Jadi fajar itu tanda pergantian malam dan siang. Jadi orang puasa juga, kalau puasa batas saumnya jangan sampai di fajar. Itu. Oleh karena itu rukun puasa itu makan. Tuh. Buka itu makan kah pakai apa? Ada orang buka puasa pakai baronggeng. Atau saum itu pakai apa? Makan. Oleh karena itu makan itulah yang diatur untuk membedakan manusia dengan semua makhluk. Makan itu ada rahasianya. Dan butuh tidak makan di dalam bulan Ramadan itu pun bermakna. Maknanya apa? Kalau ular itu dia mau ganti, dia pikuli jadi bagus, dia butuh tidak makan. Ular kalau mau ganti dia pikuli yang foroki, yang so tua, mau ganti baru dia butuh tidak makan. Kalau dia sibuk dengan makan, cepat mati. Begitu juga ayam. Ayam kalau dia baforo, kalau mau jadi dia telur mau jadi anak, dia butuh tidak makan. Hasilnya telur menetas dan dia mama bawa dia anak. Kong manusia tara makan muka tambah fororong. Suatu ibadah yang paling sensitif, suatu ibadah yang paling itu adalah ibadah puasa. Siang-siang bikin diri loyo, padahal kenyang sampai. Siapa tahu mamuka bahalul saja. Ada satu laki-laki dan dia anak di kebong, dia lapar minum kelapa muda di kebong habis, dia bilang pada dia anak bilang pulang jangan bilang ya semangat pulang begini dia anak ke sana para main dia panggil anak, dia takut jangan sampai anak itu kasih tahu
Panggil-panggil terlalu kong dia anak jawab bilang, iya sudah saya akan tidak bilang papa minum air kelapa di kebun. Puasa ini, puasa dia tak bisa makan. Kenapa? Menurut pandangan ma'rifat bahwa Ramadan tak beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena Ramadan puasa masuk ke sana. Puasa yang masuk berlindung di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kalau orang-orang sebelum kamu ya mungkin saja para sebelum nabi-nabi sebelum diwajibkan puasa bagi Rasulullah ada nabi-nabi sudah puasa, tapi sebelum kamu dalam pandangan ma'rifat adalah sebelum kamu, sebelum kita. Puasa model kita sudah. Kenapa? Karena yakhruju min baini sulbi wat taraib. Manusia berasal dari sulbi menuju ke taraib. Jadi Ramadhani itu adalah pintu taraib. Dimulai dari 27 Rajab. Dimulai dari 27 Rajab, dari suatu tempat yang tertinggi, turun dan berkumpul di sulbi. Itulah yang dimaksud dengan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Hitungan sampai ke 9, maka hitungan sampai ke 9 ternyata bulan ke-9 adalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan ke-9, maka Rasulullah datang tepat pada waktunya. Rasulullah datang tepat pada waktunya, yaitu Rasulullah lahir pada bulan yang ketiga di hari ke-12. 9 tambah 3 berapa? Tentunya 12. Satu cucu saya tahu. Dia belum tahu bicara nih. 9 tambah 3 berapa? 12. Angka ini siapa yang dapat tahu angka? Siapa yang hitung angka itu? Kalau tulisan Arab dari sana tulis dari kiri kemari, ini dari belakang ke sana. Coba saya bikin diagram. Siapa tahu itu angka satu dari mana? Itu kalau sudah ikuti penjelasan dari awal tahu itu angka 1 lahir dari mana. Sehingga kalau kita hanya menulis perjanjian dalam suatu diagram, perjanjian dalam diagram kita harus menulis memulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia tidak bisa lewat dari 9 karena mau bicara 10 dia soal sini. Nah oleh karena itu ini perhatikan baik-baik. Untuk mau melanjutkan itu harus ada diagram, bikin diagram yang kedua. Nanti akan paham itu. Ini matematika abstrak, jabur. Harus diagram yang kedua untuk memulai perhitungan. Karena perhitungan awal harus batasnya 9. Tidak bisa lewat itu. Kita memulai dari berapa? Harus mulai dari 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Dia berakhir di 19. Kenapa harus dia berakhir di 19? Karena dia tidak bisa lewat lagi. Ini paham. Nah, kalau mau lewat, harus dia mesti diagram yang ketiga. Satu deret satu, satu deret satu, deret satu, satu deret dua, satu deret tiga, satu deret empat, satu deret lima, satu deret enam, satu deret tujuh, satu deret delapan, satu deret 9. Karena semua angka-angka ini ada di diagram yang pertama. Maka sampai ke 19 dia sudah tidak bisa lagi karena dia batas di 19. Berarti bismillahirrahmanirrahim adalah tahapan kedua dalam diagram kedua. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ini matematika. Saya tak pandai matematika, tapi saya cuma lihat di tasawuf. Nah, oleh karena itu harus mau berhitung yang selanjutnya harus pakai diagram yang ketiga. Ini ngoni yang apalagi yang hitung-hitung doi di kantor itu pasti. Diagram yang ketiga memulai dari mana? Mulai dari 20, 21 dan sampai pada 30. Dia tidak boleh lewat dari 30. Dan tidak ada lagi diagram lain, hanya cukup 3 diagram saja. Kenapa? Karena angka 3 berakhir. Kenapa angka 3 itu berakhir? Karena 9 didapat dari 3. Jika kita rekapitulasi, kita estimasi 3, kita hitung-hitung tinggal, angka terbesar adalah 9. Nah, oleh karena itu, hasil daripada Al-Quran tidak boleh lewat, harus 30 juz. Dia 30 juz berasal daripada 3 angka itu. Itu. Ini perhatikan ini. Ini biar mau dipakai kalkulator, kalau tidak ada penjelasan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dia harus batas pada 30 saja. Jadi ada 3 diagram saja. Nah, diagram ini, hitungan ini, jika kita pasang diagram, ini pasangan diagram ini, harus dia berbentuk seperti 3. Saya yang lalu ada gambar Ka'bah 4 persegi. Ka'bah itu 4 persegi. Nah, oleh karena itu diagram yang ini adalah diagram manusia. Maka Rasulullah bilang dari rukun Yamani ke rukun Hajar, jangan mau dipikir di situ, karena di situ bukan perhitungan, situ meminta, karena dia sudah sampai mau dihitung itu sudah sampai. Kenapa? Karena di dalam sana ada 3 itu. Saya ulang lagi, di dalam ada 3. Di dalam apa? Dalam Ka'bah ada 3 tiang. Itu 3 diagram.
maka hasilnya. Kenapa di bulan ke-9? Karena 9 tambah 3, 12. Terang. Nah, oleh karena itu 12 bulan. 12 bulan. Jadi kalau kita tulis itu 1, 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Di bulan yang ke-12 itu, ini bulan ke-12, di bulan yang ketiga, hari ke-12, peristiwa apa di situ? Peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Rabiul Awal ke bulan ke-12. Kenapa? Karena 9 tambah 3. Rahmat dan pelengkapan semua dia berada di angka. Karena 3 kali 3 sama dengan 9, maka Rasulullah harus stop, berhenti dan mengenal. Itu perhitungan. 27 Rajab 3 bulan tadi, sirullah, sir Nabi dan sir umat. Justru karena dia sir umat, maka dia hidup dengan triliun-triliun. Tapi orang lupa ini angka 3 itu. Nanti akan dijabarkan sampai kenapa sembahyang mesti 5 waktu. Di 12 bulan ternyata 360 hari. 3 tambah 6, 9. Sadistra. Nah, oleh karena itu kita itu hidup di dalam bulan, kita ini hidup biar dari tahun-tahun dan puluhan tahun sampai ngana foroki. Tapi cuma di 12 bulan. Di 12 bulan itu cuma 7 hari. Was dai wong dai setor dai. Rasulullah telah hitung pakai abjad itu, hari buka, hari matahari, hari ini. Tak ada Rasulullah bilang Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Hamsa. Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Hamsa. Ahad, Senin, Minggu, Senin, Salasa, Rabu, Kamis. Tidak ada 6 di situ. Di hitungan Rasulullah telah menyebut 6. Tapi Rasulullah menyebut dengan nama Jum'ah. Jum'ah artinya berkumpul, berjamaah. 6 tak ada. Kenapa? Nanti dihitung sampai ketemu. Nah, oleh karena itu kita ini hidup ini ada perhitungan. Perhitungan itulah yang Allah suruh kita harus mengikuti putaran alam. Yang oleh kita, ulama kita, guru kita menulis angka-angka ini dalam satu bentuk ilmu yang namanya falakiyah, ilmu perhitungan putaran bumi. Allah bilang wal asr, demi masa, demi berputarnya bumi. Innal insana lafi husrin,
Dalam keseharian putaran bumi ini manusia semua rugi. Illal ladzina amanu, dan kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang beriman dan beramal saleh rugi. Karena Allah bilang, wa tawasau bil sabr wa tawasau bil haq. Harus sampaikan kebenaran. Jadi keseharian dia sudah beramal saleh tanpa dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, maka amal saleh pun mentok. Dia sudah sampaikan yang benar, sebuah kebenaran, dia bertindak benar, dia melaksanakan benar, dia menyampaikan benar, juga rugi, apalagi dia tidak menyampaikan yang benar. Karena watawasau bil sabr, dia menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Dia harus sabar. Sabar juga rugi. Kenapa? Karena dia paten, dia tidak bergerak. Untuk supaya rugi bikin apa? Bagaimana? Dia tahu atur waktu itu. Lalu waktu itu di mana? Waktu dia berputar tidak pernah berhenti. Manusia hidup ada berhenti, yaitu dia berwaktu stop. Jadi insya Allah kita masih hidup ini jangan cuma pergunakan waktu kita berdoa ini besok dia untung berapa. Sudah berdoa banyak, berpikir mau bikin apa ini yang bagus, cara berpikir ini. Bisa bangun apa saja tapi berpikir. Karena kita orang sampai ke sana di Barcak sana setelah ada lagi ada laptop dan komputer hitung-hitung doi. Apa itu? Nah, disitulah lahirlah ungkapan-ungkapan dari ulama. Ulama menyebut syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ulama menyebut iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Dari keduanya itu insya Allah ma'rifatullah. Ini perhatikan. Ungkapannya sebenarnya saya cuma singkat-singkat saja, nanti iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ada ampa-ampa itu. Ada ampa-ampa. Kenapa ada ampa-ampa ulama membicarakan begitu? Karena keluar dari sifat. Allah ada ampa huruf,
Muhammad ada 4 huruf. Kalau Rumawan berapa huruf? Yasin berapa huruf? Allah 4 huruf, Muhammad 4 huruf. Iman apa itu syariat? Iman apa? Iman itu apa? Iman itu keyakinan. Yakin-yakin. Yakin. Orang pasang SSB, pasang togel, mimpi, pasar, mau cari doi, padahal dia tak keluar stres. Iman kong keyakinan modal yakin lo pasang togel. Iman harus bukti. Iman pakai ma'rifat. Justru karena iman itu dibuktikan, maka Allah bilang subhanalladzi asra bi abdihi. Yang jadi bi abdihi adalah munculnya Muhammad. Maka Muhammad waktu itu jadi manusia dan bersifat kepada manusia dengan mim ha mim dal dan 4 sifat: api, angin, air dan tanah. Itu jauh daripada Muhammad. Kenapa Muhammad yang muncul pada subhanalladzi asra bi abdihi? Nah, oleh karena itu Muhammad mau supaya manusia semua jadi Muhammad. Iman ialah sudah memuhammadkan manusia dan memanusiakan Muhammad. Itu iman. Oleh karena itu, imanlah yang kontrol syariat. Syariat apa saja, hukum apa saja tanpa iman, mana mungkin hukum berjalan. Maka ungkapan daripada iman adalah kontrolnya syariat. Ungkapan syariat dan ungkapan iman sebagai fungsi kontrolnya syariat. Dia harus puasa, dia harus zakat, dia harus ini, dia ini hukumnya begini. Imanlah yang atur. Islam, bukan bicara hakikat. Islam adalah isi daripada syariatnya tadi. Nah, oleh karena itu Islam yang kontrol hakikat. Hakikat berfungsi mengkolaborasi dengan Islam. Orang yang cuma bilang dia beragama, dia beriman, tetapi dia tidak ada hakikatnya. Maka keduanya saling fungsi kontrol, mengontrol. Kemudian tauhid. Fungsi apa tauhid ini? Tauhid, orang tarekat apa itu yang dimaksud dengan tarekat itu apa? Tauhid adalah ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah. Ilmu ketauhidan adalah ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah dengan sifat 20. Jadi dia bicara tarekat model apa? Tarekat itu, kata tarekat adalah jalan, suatu perjalanan. Orang bikin jalan mau bikin apa? Pengertian jalan atau berjalan itu jalan harus manusia berjalan, ada auto berjalan, ada semuanya ada jalan. Tapi jangan berjalan sabaran. Ini satu orang kalau mau pergi naik pesawat tunggu di pelabuhan kan? Sampai mampus. Karena jadi berjalan.
orang mau naik kapal, tunggu di stasiun kereta api. Sampai mati di situ akan tertinggi. Orang perlu kereta api di bandara. Orang gila yang akan secara begitu. Ini yang berjalan sebarang ini cuma tukang ojek. Jadi itu jalan. Terus jalan itu apa? Jalan itu. Nah, oleh karena itu setiap daerah, setiap ilmu, setiap apa saja ada jalannya. Jadi jangan terlalu baku. Tunjuk mengerti kau bilang dia itu salah, kita benar dia itu salah. Semua punya jalan. Berakhir di mana jalan itu? Dia berakhir di la ikraha fid dini kattabayya rusdu minal ghayy faman yakfuru bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wallahu samiun. Allah sudah bilang Anda hidup mau bikin apa? Pakai catatan Thomas terserah. Islam ini harus kaya. Terkaya dia mau naik pesawat pergi ke sana di Makkah. Tapi bukan karena dia bikin diri kaya. Dia punya rasa. Nah, oleh karena itu di dalam perjalanan, dalam rangka apa berjalan, kita butuh jalan ini untuk menuju kemana? Kita butuh jalan untuk menuju sampai di tempat Sang Pencipta diri itu. Nah, oleh karena itu, untuk mempengaruhi diri kejiwaan untuk sampai kepada Allah, maka banyak ulama memberikan jalan-jalan untuk membangkitkan semangat dengan pendekatan-pendekatan filsafat atau seni. Filsafat itu kan pendekatan seni. Seni untuk membangun kejiwaan manusia untuk menuju kepada Sang Pencipta, mengingat kepada Allah. Paham tak? Itu tarekat. Nah, model bagaimana itu tarekat supaya dia atur, terutama dalam seni-seni itu banyak. Seni rupa, seni lukis, seni suara, seni rupa misalnya. Satu cewek yang lewat apalagi dia cantik, dia apapun dia lewat dia pakai gaun. Karena mempengaruhi seni. Perempuan satu yang muka terabai lagi, dia menyanyi dia gaya-gaya, mempengaruhi seni, pengaruh ya. Begitu juga laki-laki satu yang gagah punya pesuaan itu, yang dimaksud dengan tarekat. Terus tarekat itu seni apa ini? Seni banyak nanti diuraikan satu persatu. Apa itu seni suara, seni rupa, seni orang Mageang. Kalau dong sepi di merantau ke apa, kondong duduk, kondong dengar dong, togal Mageang, mama dong ingat kampung dong semua begitu. Seni yang membangkitkan untuk mengingat, menghidupkan jiwa dan pikiran. Seorang imam yang di muka sana dia itu
dia baca Al-Quran yang biar dia itu pemuka cara beda dengan kami dengan mami. Tapi kalau dia bersuara bagus, masa dia mengantarkan jamaah di jamaah sana makmuman dengan jiwa. Tapi kalau dia gagah idon tinggi gagah sana pun dia bersuara jamaah sana itu seni. Seni mana yang dimaksud dengan? Jadi di dalamnya ada seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni lukis. Maka disinilah orang-orang alternatif punya seni yang disebut dengan galib dan lakoni, sere sedoniru. Oleh karena itu hidup dalam sebuah wilayah daerah yang punya adat dan aturan yang seperti itu, jadi bilang kata itu tara betul, silahkan jangan tinggal di situ. Kita orang Indonesia ini punya Pancasila, punya filsafat Pancasila, punya undang-undang dan punya hukum. Siapa yang tara mau ikut Pancasila, silahkan jangan tinggal di Indonesia. Seni, betul ternyata seni itu adalah membangun. Indonesia, tanah air beta. Kemana di Pelatu? Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tempat berpuja-puja bangsa. Dia penot dan dia pelagu dan dia peseni. Orang tahu itu lagu-lagu. Lagu-lagu apa? Kebangsaan, lagu-lagu perjuangan. Tapi coba lagu itu kan bikin lagu rock. Tidak bisa. Maka itu jalan. Orang Indonesia punya lagu yang ditetapkan sebagai undang-undang adalah lagu Indonesia Raya. Ketika kita orang menyanyi lagu Indonesia Raya, orang-orang Indonesia menjiwai, oh saya orang Indonesia dan punya undang-undang dan punya hukum sudah ditetapkan. Oleh karena itu seni atau mereka ditetapkan dalam suatu hukum. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin azmain waghfir lana wa liman yaqulu amin.
menuju ke sang pencipta. Dia beda dengan lagu-lagu kebangsaan. Dia beda dengan lagu-lagu lain. Jadi yang dimaksud dengan sini dalam pendekatan tarekat adalah mengantarkan kejiwaan manusia menuju ke yang menciptakan diri. Jadi bukan berarti tarekat-tarekat yang lain itu tidak benar. Oleh karena itu tarekat telah menempatkan dua posisi jalan yang oleh tasawuf Ternate menyebut dengan Abdul Qadir Jailani dan Abdul Qadir Kailani. Jailani dan Kailani, positif dan tidak positif. Bukan berarti bahwa yang benar dan yang salah. Apa tidak positif itu diperlukan, apa tidak? Menurut saya dia diperlukan, tetapi ditempatkan pada proporsi. Lampu ini bisa menyalakan, ada dua kabel positif dan negatif. Kalau cuma satu saja dia tak menyala, maka ada itu kabel positif dan negatif menghasilkan cahaya keluar untuk menerangi. Tapi kalau kabel positif dan negatif itu baku dapat, maka akan berakibat kebakaran. Ketika orang ambil es, makan es, orang berkata dingin. Orang panas ambil es dingin makan. Tapi orang setara tanya bahwa es itu asal dari panas. Es asal dari panas. Dia mesti kasih masuk di kulkas, air itu kasih masuk di dia betapa, cok dapat strong, baru jadi es dingin, padahal dia asal dari panas. Jadi berarti panas itu bukan berarti mematikan, tapi panas boleh menghasilkan keinginan. Buktinya Nabi Ibrahim. Sadistra. Itu tarekat. Nah, oleh karena itu siapa yang merasakan diri bahwa dia itu orang suci? Dia orang suci bagaimana? Suci yang model bagaimana? Pagi tara mandi, sore tara mandi, coba ngana baca kan boboh dia paniki. Tarekat. Jadi sedikit memahami tarekat. Tarekat adalah jalan. Kenapa? Dia itu supaya kita sampai pada ma'rifat. Untuk sampai pada ma'rifat atau mengenal ialah tahu syariat, tahu hakikat, dan tahu tarekat baru. Mau pergi ke sana di istana. Ketompi Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara dan punya induknya ada di istana. Naik pesawat antar sampai di istana? Tidak, pesawat turun di bandara. Berarti tarekat belum dapat menyelesaikan persoalan. Turun di bandara jangan libat koloni di situ. Tahu berjalan. Saya ini mau perlu ke sana, masuk di istana di sana. Masuk di istana juga hati-hati. Di sana juga mangkali ada preman minta untung. Tapi kalau dia sudah baku SMS dan baku kirim surat dengan petinggi di dalam istana, jauh-jauh lagi presiden bilang jemput dia masuk sini. Itulah yang perlu ma'rifat. Yang
ini harus kita adalah bagaimana itu tarekat tadi tarekat punya dua jalan. Apa kita sadar atau tidak kita ini bahwa kita sampai di dunia ini ada berjalan kata rada. Kita dalam satu perjalanan dan belum berakhir dalam perjalanan itu. Kita baru sampai di bandara. Kita baru sampai di pelabuhan. Karena pesawat itu antar pakai orang. Oleh Al-Quran bilang Bismillah majraha wa mursaha. Mudah-mudahan ini untuk paham ini saya cerita-cerita ini. Pesawat kasih turun di situ dan pesawat bilang ngana tunggu di situ, ngana kerja di situ. Nanti ngana panggil kita baru kita datang tak bawa ngana di istana. Orang semua lupa apa yang dia pernah naik itu. Itulah majraha wa mursaha. Nah oleh karena itu pada saat dia di dalam bulan Ramadan, Rasulullah bilang semua ibadah itu masih terkatung di antara langit dan bumi. Nanti zakat itu baru dia dapat antar ke atas semuanya. Dia bukan model pesawat Garuda atau pesawat apa RPG terbaik, tapi pesawat khusus, yaitu pesawat ma'rifah. Dia antar kamari dan dia suruh dan tunggu. Kalau mau ditara kanal kita setara pagi antar ngoni ulang ngoni di bakololi situ, ngoni jadi cakaiba di situ, ngoni jadi papan curi di situ. Itulah zakat. Maka zakat dia tak boleh banyak dan tak boleh sedikit. Dia harus berukuran pas-pas. Kenapa? Karena dia ya haruju min baini sulbi wa taraib. Dia itu dia. Kalau bilang dia, itulah dia. Dia dalam konsep dia kan banyak pengertian. Dia itu busa, itu kambing, itu apa anjing, itu sapi. Tapi kalau cara kenal dia, iblis mah dia. Itu dia. Maka dia pun dia menurut dia disebut. Insyaallah bisa paham ini cuma baca cerita tapi itu kan hitungan. Nah, karena itu tadi dihitung Al-Quran kenapa dia 30 juz? Karena dia sudah sampai pada saatnya. Kenapa Al-Quran muncul? Al-Quran itu dia harus dikunut karena hitungan sepas. Rasulullah bilang satu Ramadan, hitung satu Ramadan itu 10 hari di bulan yang lain. Berarti 30 hari Ramadan adalah 300. Kalau 17 berarti 170 hari. 170 hari diestimasi. Padahal dia sudah 5 bulan. Dia sudah 3 bulan lewat, maka dia sudah di Al-Quran. Maka Al-Quran turun. Dia sudah berbentuk Al-Quran.
Itulah asal Al-Quran. Jadi setelah sampai pada 270 hari, di sini kata bilang pakar ela-ela. Lailatul Qadar bilang ela-ela pakar apa? Kenapa memeriahkan? Karena roh turun. Tadi ke atas, ini turun. Jaga Lailatul Qadar tersama dengan jaga durian di sebuah. Durian jatuh puf lagi ke sana. Roh itu dia turun. Kalau orang tidak mengenal itu, roh itu, mulianya malam itu seperti 1000 bulan. 81 tahun. 1 tambah 8, 9 itu sudah. (27) 2 tambah 7, 9 sudah. Itulah 9. 9 bulan lagi. 27 artinya 9 bulan. 1 bobot 10, teman-teman berhitung. Tapi cucu juga tahu. Maka tiba saatnya Bismillah majraha wa mursaha, evolusi dari satu tempat dan tiba di satu tempat. Maka orang ternatif dan milaha tolong berbuat terus mengingat mengumpul di kunau-nau. Itulah ini saya bercerita ini paham ini. Cuma geleng-geleng kapalan. Jadi saya ini malam ini saya barangkali pertemuan cukup malam ini saya. Karena ternyata para orang datang begini. Terus insya Allah puasa sebagaimana mesti, zakat sebagaimana mesti. Saya sudah bilang kalau haji itu belum sempurna bisa umroh, puasa belum sempurna bisa puasa sunnah, zakat belum sempurna bisa zakat infak, mal. Orang lebih banyak mal daripada mal. Salat belum sempurna oleh salat sunat. Tapi kalau syahadat tidak sempurna, sama barat kita sempurnakan itu syahadat. Sempurnakan pakai apa itu syahadat? Syahadat sempurna adalah fawaro madiyai. Kalau mau waro madiyai, mau terang pergi di fora madiyai. Jadi kenyataan apa setiap hari kita. Hari ini saya orang sampai tanya Pak, bilang ke saya begini ada tanggapan. Dia itu siapa kok? Dia dari mana tuh dia? Saya bilang saya ini kan manusia punya KTP. Orang Indonesia tinggal di Ternate, kelahiran Ternate.
memang tara sekolah banyak, tara ada saya tara sekolah, cuma orang tua ini orang yang hadir ini orang tara belajar tunggu nanti tong diajar oleh para kiai kapan. Tiap hari orang mati, tiap hari orang bikin hajat, orang melayani di kampung-kampung adalah modal dari orang tua. Orang setara ingat dulu perjuangan daripada tompe orang tua dulu, tompe juguru-juguru dulu. Kalau lewat laut pakai perahu, biar ombak dan angin pakai perahu. Belum ada HP, belum ada apa-apa. Dari kampung, kalau mau jalan di kampung lain, setara ada senter, pakai obor. Kalau setara ada minyak mau bakar obor, pakai daun kelapa. Alhamdulillah bukan hati keikhlasan dari orang tua-tua itu, arwah marwah dan aurah orang tua-tua dan tanam hari ini. Bukan cuma malah orang tua suka sekolah kemarin bilang orang tua tak tahu apa-apa. Memang dorang ada yang tak tahu. Ini saya kasih lurus pengertian sedikit dorang bahwa ilmu orang tua-tua itu bukan kemasukan. Masa orang cuma mati sana sultan-sultan beberapa orang mati masuk satu orang berbicara itu apa? Yang dimaksud dengan orang tua adalah dituakan, disanjung dan dijunjung. Kalau orang tua dalam pendekatan umur atau pendekatan rambut putih dan gigi terada, cuma orang rambut putih dan gigi terada berkapulal banget. Ilmu orang tua-tua adalah ilmu yang agung. Himo-himo orang ternatif lagi himo nadodika sedawawaru. Insya Allah kita pegang, kita jalankan. Kita manusia adalah rahasia Allah. Al-insanu sir, ngoni manusia kita berahasia. Wa ana sirruhu, dan kita ngoni manusia berahasia. Nah karena rahasia itulah yang Rasulullah bilang, ana min nurillahi wal alami min nurrihi. Saya jadi daripada Allah, dari nurnya Allah, dan sekalian alam jadi daripada aku. Nah oleh karena itu ma'rifat mengacu pada itu, pada awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah bersandar kepada ana min nurillahi wal alami min nurri. Lahirlah syariat, harus syariat bersandar pada amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman kepada Allah dan semua firman-Nya, dan beriman kepada Rasulullah dan segala sabdanya. Firman dan hadis Rasulullah kemudian diijtihad, dibawa oleh para ulama untuk mencocokkan yang tadi, yang beberapa kali saya sudah sampaikan, bahwa orientasi dunia, kehidupan dunia itu adalah masyriq dan maghrib. Cara mungkin dari sana, dari maghrib, bawa korma kemari suruh tong batanam di sini, batanam sampai dunia ini penuh akan tara babor ngerumput. Begitu juga kalau dong ambil kelapa berbuah ke sana batanam di sana, batanam sampai dong dunia di sana penuh berumput tara babua. Tara pasti babua. Maka orang Ternate bilang aski joro tua dan suku kama bunga ua. Kalau cuma aski bunga manuru, bunga batu sufu. Bunga manuru itu dia bukan saja dia bawa enak saja, tapi dia tak pernah bawa. Tapi kalau cari itu cempedak itu kalau mulai
dia mau buat, dia tak pernah bawa begitu terus. Terserah. Itu filsafat orang Ternate dari dulu. Suka sih ingat ketorang, cuma ketorang bikin lagu-lagu saja. Sejak berapa jam saya bicara? Ada yang mau konfirmasi? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, saya hanya berbicara tentang kearifan lokal di sini karena memang orang so terbiasa sudah melakukan. Jangan tersiting anggap bahwa apa yang orang tua bikin itu sama. Yang salah bisa betul. Karena orang Ternate punya adat seatoran, punya istiadat dan kebesaran, dan punya Ib dan Lakodi, punya Sere dan Duniru, punya Loa dan Benar, dan punya rasa dan Bobaso. Galip Selakodi itu penting nanti kearifan lokal menuju ke kita hal-hal seperti itu. Jadi apa yang sudah diletakkan oleh persoalan itu di 7 sila itu, 7 makna itu karena kita orang berdiri ini ada 7 anggota di satu hari, ada 7 hari. Maka hidup di dunia ini ada 7 Adam. Dan 7 Adam itu saya akan bisa bilang di sini ada apa. Nah, oleh karena itu dengan adab-adab yang keluar dari Galip dan Lakodi, sehingga ketika orang meninggal, orang bikin upacara membesarkan kepada Allah dengan kebesaran Allah dengan membakar, bikin tambah di kamar, bahkan manyan di kamar, karena dia bukan tahlil, dia bukan acara tahlilan biasa, tetapi dia upacara kebesaran Allah. Dia ada asal dan rahasia. Jadi jangan anggap bahwa itu hal yang beda. Kemudian kebiasaan kita orang di sini, orang mati mesti bikin akiraha. Akiraha itu adalah air ampa. Kalau raha bahasa itu sebenarnya raha. Ada pernah bilang saya bantu saya berhaji, tak usah pakai akiraha, pakai parfum jika perlu. Nunggu pakai akiraha bikin kotor saja. Saya bilang tidak, itu dinafikan dan diisbahkan. Karena orang Ternate tahu bahwa air adalah sesuatu yang menyimpang maksud untuk disalurkan pada maksud itu sendiri. Air ialah sesuatu yang menyalurkan apa yang dimaksud. Ada orang sakit sedikit bawa ke saya, ada orang dokter mau bikin air sedikit tempur, anak itu sakit panas sedikit. Alhamdulillah dengan doa yang terkabul, karena airlah yang membawa maksud itu. Rasulullah bilang air, coba perhatikan di sini, air ada beberapa macam. Air suci disucikan, air suci yang tidak dapat disucikan, air yang tidak suci dan tidak dapat disucikan. Malah Al-Quran bilang segala sesuatu ini diciptakan dari air, dan di kerajaan Allah berada di atas air. Segala-galanya ini kan berdasarkan air. Air yang memisahkan itu emas, yang namanya emas dan perak itu nama air apa itu? Air raksa. Pesawat ada air yang namanya benson.
ada yang auto memerlukan air yang namanya bensin. Manusia juga perlu air yang supaya hati hilang cap tikus. Nah, oleh karena itu dengan perbedaan-perbedaan air itulah yang dibawa oleh yang maksud, maka kita orang harus wudu pakai air dan letakkan air wudu itu pada proporsinya. Orang makrifat membedakan mana itu air wudu, mana air minum, mana air mandi, mana air placebo. Jadi akhirah pun ada makna karena manusia berasal dari akhirah itu. Jadi wadi mati mani dan kemudian disatukan menjadi mani. Insya Allah kita semua dipelihara dengan kefitraan manusia. Manusia yang bicara apapun tidak ketemu kefitraan, maka ada yang bilang paling suci dan paling manusia yang memang jadi manusia adalah dia bertemu dengan kefitraan. Dia berasal dari suku-suku dan berbangsa-bangsa. Dia mungkin berasal dari kepingan-kepingan dari langit. Dia berasal dari kepingan dari tanah, dari air, dari mana, tapi disatukan. Jadi tidak bedanya orang Indonesia, orang Eropa, orang Asia, orang mana saja, yang di hadapan Allah adalah bersatu keping itu. Dia bertakwa, dia sayang, berkasih sayang, dia maku sayang semaku duka. Dan insya Allah kita pelihara ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita saling ingat. Semoga Allah membuka jalan dan kita dibangkitkan kita dalam suatu tempat bersama dengan ulama-ulama dan orang tua yang merintis. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila rusaidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, summa ila ruhil ahlil qubur minal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal abidina wal abidati wal jahidina wal jahidati, summa ila ruh khususan summa ila Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama amartana an yusalli alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yang bagi salati alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatul rida wa an ashabihi rida wa rida. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتضرعين وسجودنا يا الله سجود المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام وارزقنا كمال المطاعبة له داهرا وباطنا في عافية وسلامة واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك نشرك بك ولا نعلم لما نعلم تبت لوجه الله الكريم من كل عمل ذميم. اللهم أملأ قلوبنا بمحبتك ومعرفتك واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي ورب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا يا مميت وبعثنا بها يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على